Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia ya? Semangat ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, sama-sama kita mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya untuk berdiri menyanyikan lagu masyarakat setempat. Namun sebelum kita melanjutkan ke situ, kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu ya sebentar ya. Sedikit lah. Sepaneng. Biar nggak sepaneng nggak dengan mandan slow. Soalnya pulau ini grogi, lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting sekali lagi. Nah, bisa ya? Satu, dua, tiga. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan. Solo aja colek-colek, boleh. Ya, colek kanan, colek kiri. Paham ya? Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata ting sekali lagi. Terima kasih, tepuk tangan beri kasih. Sehingga kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Sehingga kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Pada zaman jahiliyah ada beberapa kejadian-kejadian ya, seperti perempuan-perempuan itu tidak dimuliakan atau tidak dihargai, dan juga para masyarakat Mekah menyembah dewa dewi dan menyembah berhala lainnya. Terus di Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia, di sebelah utara perbatasan dengan Syam, Palestina, dan Aljazair. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab Al-Mantik atau Laut Merah dan terusan Swiss. Keadaan Arab khususnya daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Panas dan gersang. Krono air. Ketiga terus. Ya, ketiga terus. Rata rendang ya. Sudah pernah hujan. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta atau kuda. Orangnya senang berkelana, berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menaik kereta atau kuda. Orang anak kuda, anak mobil ya. Tidak ada motor, tidak ada mobil mungkin zaman dulu. Nah, Indonesia ya pakai mikro, bus, motor dan sepeda ontel. Sekarang unta dan kuda. Ya, masyarakat Arab senang hidup berkelompok dan bergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Kelompok-kelompok cara Indonesia ya organisasi, ya kan? Banyak organisasi lain-lain. Keulatan dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan
pasir. Mereka bisa menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah yang tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat, akan suatu bencana besar dan sebagai aib jika tidak punya laki-laki. Namun selain memiliki watak perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Sepadanya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Para penyair penamaan sangat dikagumi dan dihormati. Syair ini yang terbitnya sampai sekarang terdapat qasidah dan lain sebagainya begini ya. Dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah dibagi menjadi beberapa golongan. Satu, golongan yang mengingkari sang pencipta dan dari Tuhan. Dan dua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari Tuhan. Tiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Empat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti agama Yahudi, Nasrani, dan Syahibah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Ya, dalam itu belum mengenal wanita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkembangan budaya masyarakat Arab pra-Islam, satu tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Terbukti dengan kembangannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang di Indonesia. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu najab, ilmu klasifikasi bintang, tanggal kelahiran dan takbir mimpi. Jadi bisa mimpi dan sebagainya. Dua, pedagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut ahlul pedagang, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam dua musim selama setahun, yaitu musim panas di negeri Syam dan musim dingin pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Utas. Pasar Utas dibuka pada bulan penetapan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Dzulhijjah dan Muharram. Sebentar lagi yang akan datang itu bulan Dzulhijjah. Pasar Utas, orang Arab dan berdagang di situ untuk memang berbuat ciri khasnya menjadi pedagang. Yang ketiga, bertani. Masyarakat Arab tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Mata pencariannya adalah dengan bertani dan berternak. Ya, seperti halnya kita semua, Indonesia dengan bertani dan berternak. Termasuk saya sendiri, termasuk bertani dan berternak. Cuma kehidupan maka mereka nomaden, hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bersama mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar seperti Taif, mereka menanam buah-buahan dan sayur. Yang keempat yaitu bersyair. Pasar Utas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, namun juga pagelaran kesenian seperti qasidah, kemudian ada gubahan, sastrawan Arab, syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masyarakat Islam. Syair dapat menjadikan seorang atau kelebihan tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah fakir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam menjaga pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendiriannya, mengapa
dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala kata guna mereka. Nomor 6, menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Amr bin Mas'ud, Asy-Syaibani hanya diberi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka dan melanjutkan umat ini memenuhi sebuah janji. Foto penang sakit foto penang sakit tentang menganalisis masyarakat Mekah nah tulisnya LDR tulis gini di situ apa nih di video bisa lagi Kelompok 1 yaitu masyarakat yang tanah dan juga untuk ekonominya yaitu tidak merata. Kelompok kaya seperti bangsawan Quraisy di Mekah mengeksploitasi kaum miskin dengan para pedagang kecil. Kemudian untuk nilai positif yang diteruskan Islam itu, yang pertama ada nilai kesopanan atau keramahan. Misalnya dalam menjamu tamu. Kemudian ada kesetiaan pada janji, meski sering dilanggar dalam peperangan. Kemudian pahlawanan dan kesatriaan dalam peperangan. jelaskan perilaku Jelaskan perilaku masyarakat Al-Arab sebelum datangnya Islam, itu menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, membunuh anak perempuan, minum minuman keras dan berjudi. Kemudian yang kedua, jelaskan nilai positif yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Dermawan, memberani dan memiliki rasa kehormatan di Kesalahan yang mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.